Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan oleh karena cinta dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada di hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dari satu lagu Kidung Jemaat nomor 353 dengan judul Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini, untuk datang di bawah kaki salib-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang sudah kami nyanyikan, bahwa Tuhan dengan lembut memanggil kami untuk datang dalam hadirat Tuhan, untuk duduk di bawah kaki-Mu, untuk duduk di bawah salib-Mu, untuk dengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh dikuatkan, dan kami boleh gunakan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul Iman dan Doa Sendirian. Iman dan Doa Sendirian. Mazmur 55 ayat 18, ayat inti kita hari ini. Mazmur 55 ayat 18, di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Mazmur 55 ayat 18 sekali lagi, di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Iman yang sejati memegang teguh dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum itu disadari dan dirasakan. Kita harus menaikkan permohonan kita dengan iman sampai menembus ke tirai yang kedua, dan biarlah iman kita memegang teguh berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kemudian kita harus percaya bahwa kita menerima berkat itu, oleh sebab iman kita telah memegangnya, dan sesuai dengan firman itu, maka berkat itu adalah milik kita. Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah yang disebut iman. Iman yang tiada berselubung, yang percaya bahwa kita menerima berkat sebelum kita menyadarinya. Apabila berkat yang dijanjikan disadari dan dinikmati, maka iman sudah ditelan.
Tetapi banyak orang menyangka mereka memiliki iman yang besar, bila mana mendapat banyak roh suci, sehingga dengan demikian mereka tidak dapat memiliki iman, kecuali mereka merasakan kuasa roh itu. Orang yang demikian mengacaukan iman dengan berkat yang datang melalui iman itu. Saat yang tepat untuk menunjukkan iman ialah bila mana kita merasa kekurangan roh. Apabila awan tebal kegelapan tampaknya menudungi pikiran, maka itulah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup itu menembusi dalam kegelapan dan menghalau kabut itu. Iman yang sejati terletak pada perjanjian yang tercantum dalam firman Allah, dan hanya mereka yang menaati firman tersebut yang dapat menuntut janji-janji yang mulia itu. Kita harus banyak berdoa sendirian. Kristus adalah pokok anggur itu, kitalah cabang-cabangnya. Jikalau kita mau bertumbuh dengan subur, maka kita harus tidak berhenti-hentinya menghisap sad dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu. Karena terpisah dari pokok anggur itu, kita tidak memiliki kekuatan. Persembahkanlah permintaanmu kepada tahta itu, dan teruslah bertekun dalam iman yang teguh. Janji-janji itu pasti. Dengan percaya akan perkara yang kamu minta, maka kamu akan menerimanya. Kadang-kadang kita meragukan janji-janji yang pasti itu, dan dengan demikian kita melukai juru selamat oleh kurangnya iman kita. Kalau musuh itu dapat membawa orang yang tawar hati itu menjauhkan matanya dari Yesus, lalu memandang kepada mereka sendiri atau diri mereka sendiri dan berdiam di atas ketidaklayakan mereka sendiri, gantinya berdiam di atas kelayakan Yesus dan kasih-Nya, jasa-jasanya dan kemurahannya yang besar, maka Ia akan merampas perisai iman mereka dan mencapai tujuannya. Sehingga mereka sudah terbuka untuk pencobaannya yang hebat itu. Oleh sebab itu, orang yang lemah harus memandang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Dengan demikian mereka dapat menjalankan iman itu. Jadi saudara-saudara, perlu iman yang kuat, yang teguh. Iman ini adalah bagaimana kita memiliki percaya yang kuat di dalam Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman itu kita nyatakan di dalam doa. Pada waktu kita berdoa, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa doa-doa kita akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Soal dijawab atau ditunda, kita sudah belajar kemarin bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan di sini penting adalah bahwa perlu untuk doa sendirian, doa secara pribadi. Mengapa demikian? Oleh karena pertumbuhan kehidupan kerohanian kita tidak bergantung pada orang lain. Kehidupan kerohanian kita bergantung pada hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Sama dengan kita makan makanan jasmani. Kita tidak dapat menyuruh orang makan untuk kita. Kita harus makan sendiri. Demikian pula dengan iman dan doa pribadi itu sangat penting. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu sangat penting. Ini tidak dapat digantikan oleh orang lain. Sekali lagi ayat kita hari ini katakan, di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Apapun beban saudara-saudara, apapun beban kita, percaya, yakinlah bahwa Allah selalu ada. Dia selalu mendengarkan kita. Dan harus yakin, harus percaya bahwa doa-doa kita semua didengarnya. Tinggal apa jawaban yang terbaik untuk kita berdasarkan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini melalui pekabaran firman Tuhan ini. Mari kita katakan amin. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini dengan doa, kita akan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Di awal tadi kita nyanyikan bait pertama, dan pada penutup ini kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua, janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Janganlah enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah renungan pagi di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, dan berkati semua pendengar di mana saja berada. Dan setiap perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sekali lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih partisipasi dalam ibadah pagi ini. Dan biarlah kiranya berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Saya berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Shalom.